Halo, selamat siang pemirsa. Siang ini Metro TV sebagai The Election Channel, televisi referensi pemilu Indonesia, kembali hadir dalam live event pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur putaran kedua. Warga Jawa Timur hari ini kembali memilih langsung gubernur dan wakil gubernur mereka yang akan memimpin Provinsi Jawa Timur hingga 5 tahun ke depan. Dua pasang kandidat yang lolos dalam putaran pertama kembali berebut simpati warga untuk dipilih menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Kandidat Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpasangan dengan Saifullah Yusuf, sementara Kofifa Indar Parawansa menggandeng Mujiono sebagai calon wakil gubernurnya. Dalam live event kali ini, kita akan menyaksikan momen siapa kandidat gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh persentase suara terbesar melalui metode quick count atau hitung cepat yang diselenggarakan Metro TV dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Selain laporan mengenai pelaksanaan pilkada putaran kedua langsung dari Jawa Timur, kami juga akan berbincang dengan Direktur Riset LSI Dodi Ambardi dan pengamat politik Jawa Timur dari Universitas Erlangga Surabaya, Kacung Marijan. Selamat siang Mas Kacung, Mas Dodi. Selamat siang. Iya, namun sebelum kita berbincang, kita simak terlebih dahulu informasi tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur yang berlangsung tadi pagi. Sejak pagi tadi, warga Jawa Timur berdatangan ke 62.859 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Lebih dari 29 juta warga Jatim ini menentukan gubernur dan wagub yang akan memimpin Jatim 5 tahun ke depan. Pasangan Kofifa Indar Parawansa Mujiono atau Soekarwo Saifullah Yusuf yang unggul dalam putaran pertama Juli lalu, kini bertarung dalam putaran kedua. Sebelum mencoblos, Kofifa berziarah ke makam orang tuanya. Cagup dengan nomor urut 1 ini kemudian menggunakan hak suaranya di TPS 24 Jemur Wonosari, Surabaya. Setelah mencoblos, Kofifa kembali ke poskonya di Delta Sari Sidoarjo menunggu hasil penghitungan suara. Sementara Cagup nomor urut 5, Soekarwo, mencoblos di TPS 27 Kertajaya Indah yang tidak jauh dari kediamannya di Surabaya bersama istri dan anaknya. Soekarwo datang ke TPS pagi tadi. Pada pilkada putaran kedua ini terjadi peningkatan jumlah pemilih tetap sebanyak 200.000 orang dibandingkan putaran pertama. Kedua calon menyatakan siap menang dan kalah dalam putaran kedua ini. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memastikan jumlah pemilih tetap atau DPT pada Pilkada Jatim putaran kedua 4 November ini bertambah jika dibandingkan Pilkada Jatim putaran pertama lalu. KPUD Provinsi Jawa Timur terus melakukan pemutahiran data pemilih dan merekapitulasi daftar pemilih. Hasilnya, jumlah pemilih Pilkada Jawa Timur putaran kedua mencapai 29 juta jiwa. Padahal pada Pilkada Jatim putaran pertama lalu hanya berjumlah 28 juta jiwa. Anggota KPUD Provinsi Jatim Yayu Wahyuningsi menyatakan melonjaknya jumlah pemilih ini disebabkan bertambahnya penduduk yang berusia 17 tahun pada kurun waktu Juli hingga Oktober 2008. Selain itu banyak anggota TNI Polri yang pensiun sehingga turut menyumbang kenaikan jumlah pemilih. Saya pikir dari beberapa indikator perubahan DPT itu yang akan merubah dan menambah jumlah DPT itu yang banyak dari jumlah pemilih yang kemarin belum 17 tahun dan belum kawin. Persentasenya nanti menunggu masih. Akibat kenaikan jumlah pemilih ini, KPUD Jatim mengalokasikan penambahan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 1.000 unit. Sehingga total TPS untuk Pilkada Jawa Timur putaran kedua berjumlah kurang lebih 63.000 unit TPS. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faisal Taselan, Metro TV. Setelah seluruh warga Jawa Timur memberikan suaranya di tempat pemungutan suara pagi hingga siang ini, tahapan penghitungan surat suara segera akan dilakukan oleh petugas pemungutan suara di masing-masing TPS. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Surabaya, Jawa Timur, segera kita bergabung dengan Vesi Alwi dan juga Yohana Margareta dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kita ke Vesi terlebih dahulu. Vesi, apakah proses penghitungan surat suara sudah dilakukan di sana? Ya, tepat sekali Eva, proses penghitungan suara sudah mulai dilakukan sesaat setelah proses pemungutan suara berakhir. Seperti kita semua ketahui sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini.
sebanyak sekitar 29 juta lebih masyarakat Jawa Timur menggunakan hak pilihnya di 62.859 tempat pemungutan suara yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di posko salah satu kandidat calon gubernur, yakni posko Karsa, posko pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Seperti yang Anda lihat di belakang saya dan beberapa saat yang lalu, memang masyarakat pendukung Karsa sudah berkumpul sesaat atau sebelum bahkan Soekarwo, kandidat calon gubernur Jawa Timur dengan nomor urut 5 ini datang. Soekarwo sendiri menggunakan hak pilihnya di TPS 27 di Jalan Kertajaya Indah di sekitar rumahnya pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat tadi pagi bersama dengan anak dan istrinya. Setelah kemudian bertemu dengan konstituennya dan beristirahat sejenak di rumahnya, kemudian rencananya Soekarwo dan pasangannya, yakni calon wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Ipul, akan melakukan pemantauan langsung, baik itu penghitungan suara di sekitar Jalan Comal ini di TPS-TPS maupun juga melihat jalannya quick count, penghitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Saya tadi sempat bertemu dengan Soekarwo dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain apakah dia sudah siap menang dan siap kalah, lalu bagaimana dengan prediksi dia terhadap prediksi Soekarwo terhadap perolehan suara yang akan dia dapatkan dalam putaran kedua Pilkada Jawa Timur kali ini. Untuk lengkapnya berikut petikan pertanyaan saya dan jawaban dari Soekarwo. Siap, jadi saya menunggu takdir Allah. Jadi kalau diberikan takdir sesuai dengan amanah, kami siap menjalankan tugas sekeluarga bersama Gus Ipul dan seluruh tim. Kalah kemudian sesuai proses hukum yang ada, kami akan mendukung yang jadi. Oke, putaran pertama itu angka golput mencapai 37% lebih dan kabarnya Bapak sangat berharap sekali bahwa ini akan ke Bapak semua. Apa mungkin itu Pak? Bagaimana logika berpikirnya begitu? Harapan itu menjadi kualitatif, kita dorong bisa. Tapi untuk logika berpikir seperti itu ya nggak mungkin. Tetapi ini kan dorongan psikologis. Tetapi kami usaha mendekati kepada masyarakat langsung, turun ke bawah agar kami sentuh, ada touch langsung. Bapak kalau mengacu dalam putaran pertama itu hanya 26% sekian berbanding 24% sekian begitu. Jadi harapan Bapak dari mana perolehan suara tambahan yang akan Bapak peroleh dalam putaran kedua ini? Pertama, ini pemilihan langsung, dan pemilihan langsung itu penampilan, performan aktor itu sangat menentukan. Maka Bapak patut dipilih dengan calon yang lain. Begitu? Jadi saya dengan Gus Ipul bagian yang merepresentasikan masyarakat Jawa Timur dan mampu mengaktualisasikan aspirasinya dalam kegiatan pluralistik Jawa Timur. Kami kira-kira yang bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan dari berbagai aspirasi. Oke, Golkar berada di belakang Bapak, PKB akhirnya bersatu, khusus untuk Jawa Timur, khusus untuk hari ini mungkin hanya karena Bapak optimis itu kemudian akan mendulangkan suara yang amat sangat dari Bapak kepada Bapak. Pertama, terhadap Golkar, saya kira optimis karena ada hubungan emosional di sana. Ya, dan Eva, proses penghitungan suara resmi dari KPU Provinsi Jawa Timur sendiri akan dilakukan berjenjang dari penghitungan suara di TPS kemudian akan dikerucutkan ke panitia penghitungan suara di tingkat kelurahan, lalu kemudian hasilnya akan dibawa ke PPK di tingkat kecamatan untuk kemudian dikumpulkan di KPU Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian akan dihitung dan diresmikan penghitungannya 5 hari ke depan. Namun warga Jawa Timur tidak perlu khawatir karena prediksi tentang siapa yang lebih unggul dibandingkan calon pasangan lainnya akan bisa diperoleh informasinya dalam beberapa jam ke depan tentunya melalui penghitungan cepat sejumlah lembaga survei. Eva, kembali kepada Anda. Baik, Vesi, kita harapkan tentunya nanti pukul 3 sore sudah kita dapatkan hasilnya siapa yang lebih unggul versi quick count. Begitu, Vesi, terima kasih. Selanjutnya kita bergeser ke Sidoarjo. Yohana, seperti apa situasi terkini di sekitar TPS tempat Anda melaporkan?
Iya Eva, memang saat ini pemungutan suara di TPS Jawa Timur khususnya di Sidoarjo sudah ditutup, dan salah satu contohnya adalah di TPS 17 di daerah Delta Sari, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Hingga masa penutupan pemungutan suara di TPS ini, warga yang menggunakan hak pilihnya di daerah Delta Sari, Kecamatan Waru ini sekitar 175 pemilih. Dan padahal jumlah DPT di wilayah ini sebenarnya adalah 483 DPT. Jadi bisa dipastikan atau dilihat dari angka tersebut bahwa sekitar 209 diperkirakan golput, Eva. Dan kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, apalagi letak TPS 17 ini hanya berjarak 300 meter dari posko utama pemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Mujiono. Dan antusiasme warga di Delta Sari pada Pilkada Jawa Timur putaran kedua kali ini memang lebih rendah dibandingkan pada Pilkada putaran pertama. Sebab pada Pilkada putaran pertama pemilih lebih dari 200 pemilih. Dan sampai saat ini proses perhitungan dengan versi quick count akan terus berlanjut, Eva. Eva? Baik, Yohana Margareta langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, seruan tokoh parpol untuk mendukung calon gubernur Jawa Timur pada putaran kedua diperkirakan tidak akan efektif untuk menekan angka golput. Karena pendukung cagup yang kalah diprediksi tidak akan rela suaranya diberikan pada figur yang tidak dikenalnya. Hal itu disampaikan pengamat politik Lembaga Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo di Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Meski pemilih golput pada putaran kedua nanti masih didominasi pemilih lama, namun pendukung cagup yang kalah pada putaran pertama juga akan ikut mempengaruhi karena putaran pertama angka golput mencapai 40% lebih. Selain itu, kecenderungan masyarakat tidak memilih atau golput didasarkan pada kekecewaan memilih pemimpin tingkat kabupaten kota, mulai tingkat kepala desa, anggota DPR, hingga kepala daerah. Saya yakin nggak tahu pertanggungjawaban bagaimana, lakib saja mungkin ada. Pemirsa, masih akan kami lanjutkan live event Pilkada Jatim setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Quick Count Pilkada Jawa Timur. Kami akan langsung berdialog dengan narasumber yang sudah ada di studio saat ini, Direktur Riset LSI Dodi Ambardi dan pengamat politik Jawa Timur dari Universitas Erlangga Kacung Marijan. Setelah putaran pertama, yang paling unggul adalah pasangan Karsa, begitu ya, 26,43% tepatnya. Kemudian dengan berkurangnya jumlah kandidat di putaran kedua tentunya ya, hanya ada 2. Bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi peta perpolitikan, siapa yang kemudian suaranya akan beralih ke siapa, begitu? Ini adalah pertanyaan menarik, Eva, karena kita akan mencoba untuk memperhitungkan dari para pendukung yang tadinya mengalirkan suaranya itu ke 3 pasangan kandidat sebelumnya, mereka harus memilih sekarang di antara 2. Dari survei yang kita lakukan itu ada data yang menarik kita dapatkan. Sebagian besar suara itu lebih banyak yang lari ke pasangan Karsa, yakni Pak Karwo dengan Saifullah Yusuf. Ya? Sementara sebagian memang akan lari ke pasangan yang satunya, Kaji ya. Itu survei kapan, Mas Itu Dodi? survei yang dilakukan pada bulan September, dari tanggal 18 sampai tanggal 30 September. Jadi itu sebulan yang lalu. Ya? Dan yang menarik di sana itu adalah kalau tadinya dalam putaran pertama selisih dari 2 pasangan ini itu tipis, hanya 2 poin. Tapi dalam survei kita yang kita lakukan September itu ternyata jarak di antara 2 pasangan ini itu melebar. Yang tadinya 2 poin, sekarang selisihnya menjadi 8 poin. 8 poin gitu ya. Apakah kemudian ada survei yang menunjukkan penambahan suara begitu di masing-masing kandidat ini dari mana diperolehnya? Nah, itu ada di sana, kita mencoba untuk melacak dukungan-dukungan yang tadinya mengalir ke 3 pasangan sebelumnya, dari mana kemana mereka kemudian mengalirkan suaranya. Nah, tentu dari kalau kita ambil rata-rata itu hampir dari 3 pasangan itu hampir rata-rata menuju ke pasangan Karsa, yakni Pak Karwo dengan Saifullah Yusuf. Sementara pasangan Kaji juga mendapatkan suara limpahan dari pendukung-pendukung yang ke pasangan lainnya. Tetapi kalau kita perbandingkan, itu lebih banyak mereka yang datang, yang memberikan suaranya itu kepada pasangan Karsa. Ya. Iya, Mas Kacung, mengapa kemudian kalau dari hasil riset LSI lebih banyak suara yang beralih ke pasangan Karsa dibandingkan ke Kaji? Apa sebetulnya yang mungkin lebih begitu di pasangan sebelum menjawab itu, mungkin itu survei kan sebulan yang lalu ya. Dalam 2 minggu terakhir memang ada sedikit perubahan mungkin.
peta ketika partai politik pendukung 3 pasangan yang nggak lolos itu memberikan dukungan. PDIP yang memperoleh suara 21,19% pada putaran pertama itu Bu Mega mengarahkan ke Kaji. Kemudian Golkar sama PKB itu lebih mengarahkan ke Karsa. Nah kalau dilihat ini berdasarkan putaran pertama itu perbedaannya itu Karsa itu memperoleh suara sekitar 54%, kemudian Kaji 46%. Jadi sebetulnya dari segi pilihan partai dengan pilihan hasil surveinya LSI itu juga nggak jauh beda, nggak jauh beda, begitu ya? Nggak jauh beda. Nah cuma mungkin pertanyaannya kan nanti kan sejauh mana efektif partai-partai politik itu misalnya mengarahkan dukungannya gitu itu. Ya. Apalagi kalau kita tahu, kalau kita dengar kemarin di dalam tubuh PDIP sendiri juga sempat terjadi perbedaan antara pusat dengan daerah, begitu kan? Pada saat awalnya memang DPD PDIP justru mengarahkan para konstituennya untuk memilih Karsa. Iya, karena sejarahnya kan waktu pencalonan di PDIP sendiri dulu kan sebagian besar cabang-cabang ada 22 cabang itu kan memilih Pak Karwo. Hanya 11 cabang yang memilih Pak Cipto. Jadi sebetulnya secara historis juga punya ikatan sebetulnya itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan angka-angka yang golput begitu ya, kalau disebut 30-an persen, hampir 40%. Golput pilihan pada putaran pertama 38%. Nah, biasanya di mana-mana itu trennya adalah untuk putaran kedua itu angka golputnya lebih tinggi. Biasanya begitu. Nah, kemungkinan di Jawa Timur juga akan ke arah situ. Nah, saya lihat untuk pilihan kedua ini tuh kan terutama sekali 3 pasangan yang gagal itu bagi konstituennya itu kan bukan first preference, bukan pilihan pertama. Ibaratnya misalnya dulu pesen rawon kok sekarang dikasih soto, kira-kira gitu. Makanya mungkin agak sedikit ada penyesuaian itu. ya. Tapi kalau memang suka soto juga nggak ada salahnya. Nggak masalah. Itu. Tapi problemnya adalah memang kandidat yang kalah juga memang tidak rela gitu ya memberikan dukungannya kepada kandidat-kandidat yang kemudian lolos di putaran kedua ini kan? Ya kalau kita lihat misalnya dari dukungan dari 3 kekuatan besar itu ya rela. Cuma mungkin juga saya ingin nambahkan ada masalah sedikit teknis mungkin. Saya lihat saya nggak tahu besarannya. Itu kan ada perbedaan tentang TPS. Jadi TPS yang tadinya misalnya taruhlah 2 kemudian digabungkan, ada penggabungan pada putaran kedua ini. Nah mungkin ini secara teknis itu membuat orang juga agak sedikit enggan juga ke mendatangi TPS barunya itu. Ini saya nggak tahu persisnya jumlahnya, restrukturisasi TPS ini, jumlah TPS ini dan seberapa jauh nanti akan pengaruhi. Tapi saya lihat misalkan itu ada pengerucutan di beberapa TPS itu. Ini jadi mungkin kemudian juga ada resistensi dalam hal sistem pemungutan suaranya juga begitu ya. Mungkin juga selain tadi ada faktor tadi pilihan politik ya, yang tadinya itu milih A kemudian dipaksa pilih B itu kan juga itu kan juga bukan hal yang mudah bagi semua pemilih. Apalagi hanya dalam waktu sekitar 4 bulan gitu ya. Nah kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana angka golput menurut survei LSI. Kalau golputnya itu 37% dan kemudian mungkin tambah sedikit atau berkurang sedikit, sebetulnya itu kan dalam rentang yang rata-rata di Indonesia ya, dari 60 sampai 70%, dan itu bukan sesuatu hal yang membuat kita harus pesimis karena mereka bebas untuk memilih, pemilih itu bebas, bisa datang, bisa juga tidak datang. Sementara kalau kita cari, kita misal perbandingkan dengan daerah-daerah lain, rentangnya juga di sekitar itu. Dan itu masih lebih bagus ketimbang misalnya golput di Amerika yang bisa sampai 49% misalnya. Jadi itu kan, ini adalah gejala yang umum, biasa ya dalam hal berdemokrasi ya. Sehingga kemudian itu juga seharusnya itu tidak mengurangi legitimasi atau keabsahan dari pemilu ini. Karena itu kan juga lebih dari 50%, berarti mayoritas dari penduduk itu atau penduduk yang berhak memilih di Jawa Timur itu tetap memberikan dukungan terhadap salah satu di antara pasangan calon ini. Sehingga jangan dibalik,
yang tidak memilih sekian, oleh karena itu sekian tidak terwakili. Itu kan kayak sesuatu yang sebetulnya Jadi tidak legitimate begitu ya, langsung diarahkan ke sana. Itu tidak produktif begitu. yang kayak gitu. Baik, kita harus break dulu, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tapi ngomong-ngomong ini juga Mas Dodi dan Mas Kacung, angkanya sudah masuk, sudah ada 73 TPS dari 400 TPS yang ada. Angkanya justru pasangan Khofifah Mujiono itu memperoleh 51,66%, sementara Soekarwo Saifullah memperoleh 48,34%. Kami akan lanjutkan live event Quick Count Pilkada Jawa Timur setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Dua pasang calon gubernur Jawa Timur, Soekarwo Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa Mujiono, dipastikan bersaing ketat dalam Pilkada Jatim putaran kedua. Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pilkada putaran pertama lalu, sejumlah pengamat menilai kedua kandidat sama-sama berpeluang menjadi gubernur Jawa Timur. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Dr. Kacung Marijan, memprediksi dua pasang cagup Jawa Timur sama-sama berpeluang menduduki kursi gubernur Jawa Timur. Prediksinya ini berdasarkan selisih perolehan suara kedua pasangan pada Pilkada putaran pertama lalu, yakni 26% diraih pasangan Karsa dan 24% diraih pasangan Kaji. Selain itu, menurut Kacung Marijan, pada Pilkada putaran kedua ini persaingan akan semakin ketat, mengingat kedua pasang cagup mendapat tambahan dukungan sejumlah parpol besar, di mana PDIP menjatuhkan dukungannya ke pasangan Kaji, sedangkan Partai Golkar dan sebagian massa PKB menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Karsa. Kemudian mereka sekarang ini memperoleh tambahan masing-masing. Kaji memperoleh dukungan formal dari PDIP yang putaran pertama sekitar 21%. Nah, kemudian Karsa memperoleh dukungan dari Golkar yang dalam putaran pertama sekitar 29%. Nah, kalau di total jumlahnya kemudian ya betul-betul sangat tipis bedanya. Meski peta dukungan kedua pasang cagup Jatim ini meluas, Kacung Marijan menilai penentuan perolehan suara sangat ditentukan oleh massa mengambang yang belum menentukan pilihannya pada Pilkada Jawa Timur kali ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faisal Taselan, Metro TV. Pemirsa, Pilkada Jawa Timur putaran kedua kali ini berlangsung sengit dan syarat persaingan. Merapatnya basis massa sejumlah parpol ke dalam peta kekuatan politik masing-masing cagup makin membuat banyak kalangan kesulitan memprediksi kandidat mana yang dipastikan keluar menjadi pemenang pilkada. Merujuk pada survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 8 September 2008, dengan total responden berjumlah 4.467 orang, menunjukkan perolehan suara yang diraih pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf lebih unggul dengan meraih 49,8% pemilih dari pasangan Khofifah Indar Parawansa Mujiono yang hanya mampu meraih 41,3% suara. Selain itu, di hampir setiap zona pemilihan yang dibagi ke dalam 11 zona, perolehan suara pasangan Karsa lebih unggul dari pasangan Kaji. Perolehan suara tertinggi yang diraih pasangan Karsa berada di zona Jatim 2 yang meliputi Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo, yakni sebesar 59,2%. Sementara pasangan Kaji hanya unggul di zona Jatim 3, Jatim 4, dan Jatim 10. Di antaranya meliputi wilayah Jember, Banyuwangi, Mojokerto, dan Sidoarjo dengan perolehan suara sebesar 50,9%. Sedangkan mengenai penambahan suara, pasangan Karsa masih unggul dengan rata-rata persentase dari 5 zona pemilihan di Jatim sebesar 23,4%. Sementara persentase rata-rata penambahan suara untuk pasangan Kaji sebesar 16,5%. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, data yang Anda saksikan saat ini di layar adalah data dari 120 TPS yang kami survei. Itu artinya adalah 30% dari total TPS yang kami survei. Data yang masuk adalah Khofifah Mujiono mendapatkan 51,82%, sementara Soekarwo Saifullah Yusuf 48,18%. Kami akan kembali berbincang. Mas Dodi, kalau kita lihat ini mungkin tidak sejalan ya trennya saat ini ya. Mungkin ini belum angka finalnya memang ya, tapi trennya tidak sejalan ya dengan survei yang dilakukan bulan September kemarin. Nah, betul, tapi kalau kita lihat trennya tadi kan sempat ada jarak yang melebar, kemudian sekarang menyempit lagi. Dan sementara
sampel yang masuk dari TPS-TPS yang kita coba untuk hitung secara cepat itu baru 30%. Jadi polanya sendiri itu masih belum terlihat dan kita masih belum bisa mendeklar mana yang akan menang, mana yang kira-kira akan menang ya, belum ada trennya ya. Dan kemudian ada satu catatan yang penting bahwa ketika survei LSI itu dijalankan itu berarti sebulan yang lalu. Itu kan harus ada banyak catatan di sana. Misalnya dari pengalaman LSI itu kalau selisihnya itu 10% atau ke bawah itu belum bisa menjadi sesuatu, belum bisa memberikan kayak jaminan bahwa mereka yang unggul pada saat survei diadakan itu mereka akan menang. Itu satu catatan. Yang kedua kan juga survei itu bersifat snapshot ya, dia membekukan pada satu momen tertentu di mana pada saat itu para responden itu diminta untuk memilih. Ya enggak? Tapi kemudian setelah itu, dan itu ada jarak waktu sebulan, itu kan sesuatu yang banyak yang bisa terjadi. Dan kemudian misalnya kalau seandainya dua pasangan itu saling berlomba untuk mendekati para pemilih dan mereka melakukan kayak safari ke daerah-daerah, itu adalah variabel yang harus diperhitungkan. Jadi misalnya kalau seandainya Khofifah itu ternyata lebih rajin dan lebih sistematis bagaimana dia mendekati dan mempersuasi pemilih, ada kemungkinan yang semula ada kemungkinan bahwa temuan LSI itu mungkin juga berubah tidak, begitu bisa ya. berubah. Dia menggunakan waktunya seefisien mungkin ya kemudian. Idealnya itu kan kita bikin tracking ya. Tracking tiap minggu kita coba bagaimana perubahan sentimen elektoral dari para pemilih itu. Tapi kan kita belum tidak bisa data yang kita miliki itu adalah 1 bulan sebelumnya. Jadi kita lihat dulu apakah nanti itu memang trennya itu Khofifah unggul terus atau nanti itu akan ada persilangan di antara dua itu. Baik, apakah kemudian kita bisa mengetahui hasil quick count yang ada saat ini 35,75% suara ini bisa diketahuikah dari daerah mana saja di Jawa Timur? Kira-kira angka suara yang masuk terlebih dahulu ke Metro TV itu daerah-daerah yang mana? Gitu, bisakah diketahui? Kita mencoba untuk kita mengambilnya secara acak ya, dan itu mestinya kalau kita pengen tahu itu kita bisa tanya kepada wakil LSI yang ada di lapangan mana saja yang sudah masuk. Tapi sementara kan data itu belum kita dapatkan, jadi kita tidak bisa tahu apakah itu TPS yang masuk itu lebih banyak dari zona Pendalungan misalnya, ataukah Arek, ataukah Pesisir Utara, ataukah Mataram. Jadi kita masih belum bisa tahu, sehingga mungkin karena informasi sangat terbatas kita tidak tahu apakah tingginya suara Khofifah ini yang sementara ini unggul dalam perhitungan quick count yang baru masuk 30% itu, apakah itu berasal dari daerah-daerah misalnya di yang memang Mataram, Khofifah unggul begitu ya? Yang Khofifah unggul, atau yang tadinya mereka atau tempat-tempat yang banyak memberikan sokongan atau dukungan pada 3 kandidat yang kalah pada putaran pertama. Jadi misalnya kayak Megawati memberikan endorsement, memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa pada kaji. Nah, itu apakah ada efeknya atau enggak? Instruksi itu muncul minggu lalu dan itu dilakukan sebelum pilkada ya. Sebelum pilkada, dan survei dilakukan sebelum instruksi itu ada. Jadi kita bisa nantinya bisa menghitung apakah memang betul instruksi itu bisa jalan. Artinya orang-orang yang tadinya mendukung Sucipto SR itu akan mengalihkan suaranya kepada Khofifah Indar Parawansa dan pasangannya. Nah, itu kita lihat seandainya nanti itu datangnya itu dari zona Mataram, itu kemungkinan efek dari apa yang dinyatakan oleh Megawati bahwa PDIP mendukung kaji itu mungkin efektif. Tapi kita tidak tahu, nanti bisa kita lihat itu pelan-pelan. Setelah ada hasilnya ya, gitu ya, setelah total hasilnya. Tapi kan memang perintah dari DPP memang PDIP meminta konstituennya untuk memilih kaji. Tapi kan pada kenyataan memang DPD juga masih terpecah-pecah gitu cuma kan? Begini, kalau dilihat dari 3 pasangan sebelumnya memang quote and quote keseriusan untuk mendukung itu dari PDIP lebih serius karena Megawati juga turun kan beberapa hari yang lalu, ya kan, itu walaupun hanya di beberapa daerah 1, 2, 3 daerah kira-kira gitu. Nah, cuma yang Golkar kan enggak langsung ya, dari DPP juga enggak. Kemudian dari PKB juga ini baru 1-2 hari sebelumnya dan tidak sempat misalkan dari DPP langsung turun ke daerah-daerah juga. Ya, ini mungkin juga nanti hasilnya juga agak sedikit berbeda tentang efektivitas misalnya PDIP dibandingkan yang lain. Dengan partai-partai lain. Karena gitu kalau ya? sekiranya itu efektif, itu bedanya sekitar 7%. Betul. Kalau artinya sekiranya itu efektif, yang lebih unggul. Nah, cuma ini kan mungkin juga nggak
belum tentu kan. Nanti kita lihat misalnya sekarang dari yang masuk ini kan pasangan KJ 51,7%, kemudian masih unggul sedikit. Cuma kita kan belum tahu persis itu dari daerah mana kan gitu. Kalau karena di antara mereka ada sedikit perbedaan-perbedaan, misalnya. Perbedaan walaupun seperti apa tuh? Ya misalnya gini, di Madura misalnya itu putaran pertama kan Karsa lebih unggul kan. Di beberapa daerah itu agak sedikit kontras, misalnya di Pacitan putaran pertama itu Karsa 42% lebih, sedangkan KJ hanya 12%. Ya kan? Nah sementara misalkan di Blitar KJ 21,3%, Karsa waktu hanya 14%. Nah ini kan perbedaan beberapa daerah yang signifikan. Nah walaupun untuk beberapa daerah yang nggak signifikan, misalnya di Lamongan perbedaannya sangat tipis sekali. Ya kan? Ya, jadi ini yang tadi memang penting. Dari mana angka 41% ini yang sudah masuk itu daerah mana kira-kira gitu. Daerah mana saja. Tapi gitu terlepas dari itu memang dugaan saya memang kalaupun ada perbedaan itu sangat tipis sekali, memang ketat sekali. Mungkin nggak selebar survei LSI yang pertama. Sebelumnya ya, begitu ya. Karena memang 6% ya, ya ada perbedaannya. 8%. Itu mungkin saya kira nggak akan selebar itu. Dugaan saya PDIP mungkin relatif lebih efektif ya untuk endorse ini. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh PDIP saat ini sudah tepat gitu ya, mendukung tapi dilakukan juga secara terbuka, tidak seperti partai-partai lain ya. Karena Golkar yang lain juga terbuka, Cuma ini kan ada Bu Megawati kan panutan ya di PDIP kan. Nah sampai turun, kecuali kalau Bu Mega nggak turun. Sayangnya partai-partai lain tidak melakukan gitu ya, kayak tidak misalnya Golkar ataupun juga. Misalnya Golkar misalnya taruhlah Pak Yusuf Kala turun, atau Partai Demokrat Pak SBY turun. Ya. Nah, itu mungkin agak lain hasilnya. Sayang sekali tidak dilakukan begitu ya. Bagaimana dengan PKB? Nah PKB ini yang unik karena dua-duanya baik PKB-nya Gus Dur maupun dengan Pak Muhaimin ini sama-sama mendukung Karsa. Tapi dukungan formalnya itu last minute. Jadi beberapa hari terakhir menjelang kampanye itu ditutup. Nah sehingga ini pun juga mungkin hasilnya juga enggak. Tapi bukankah sebetulnya siapapun yang didukung oleh PKB seharusnya bisa mendorong perolehan suaranya begitu kan? Ya karena kita lihat misalnya putaran pertama suara untuk PKB kan, untuk calon PKB kan kecil. Ya, jadi putaran pertama itu kan hanya 8% kan untuk pasangan Aksan yang didukung PKB. Artinya PKB yang partai pemenang pemilu tahun 2004 masanya itu ya lebih banyak ke Bukoviva sebetulnya. Apa? Karena memang juga kader NU, tapi kan sebetulnya Karsa juga ada kan, Saifullah Yusuf yang juga kader NU. Kemudian ke Karsa, karena kalau kita lihat misalnya dari peta putaran pertama itu daerah-daerah basis NU memperoleh suara antara Karsa dengan Bukoviva itu kan sangat tipis perbedaannya. Walaupun beberapa daerah agak sedikit melebar, seperti di Situbondo itu agak sedikit melebar antara 45% untuk pasangan Karsa dan sekitar 30% Bukoviva. Tapi di beberapa daerah yang lain itu tipis sekali. Lamongan itu tipis, ya. Jombang juga nggak jauh beda gitu. Kemudian Sidoarjo lah Bukoviva unggul tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Surabaya juga Bukoviva unggul tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Baik, kita harus break dulu Mas Dodi, kita akan lanjutkan setelah pariwara Mas Kacung. Dan pemirsa, saat ini data yang sudah masuk ada 46,5% suara. Ini artinya Ibu Khofifah Pak Mujiono mendapatkan 51,93%. Sementara Pak Soekarwo, Pak Saifullah Yusuf mendapat 48,07%. Itu artinya ada 164 TPS dari 400 TPS yang kami survei. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Quick Count Pilkada Jawa Timur. Dan saat ini sudah ada 164 TPS dari data dari 400 TPS yang kami survei masuk ke Metro TV. Sejauh ini pasangan KJ unggul dari pasangan Karsa. Kalau kita bedah kemudian karakteristik pemilih di Jawa Timur, apakah memang Bu Megawati begitu ya sebagai seorang perempuan dan juga presiden perempuan, mantan presiden perempuan satu-satunya di Indonesia, apakah juga mempengaruhi berapa besar sih sebetulnya pemilih perempuan dan laki-laki di Jawa Timur ini? Itu hampir imbang ya, 50-50.
dan itu sama dengan komposisi atau proporsi dari perempuan dan laki-laki dari populasi di Indonesia. Nah kemudian kalau seandainya Bu Mega itu mengendorse kaji dan itu mempunyai efek, itu kita bisa bertanya di sana, apakah itu karena Bu Mega perempuan dan kemudian kaji itu calon gubernurnya itu juga perempuan, sehingga di sana faktor gender itu berpengaruh terhadap pemilih dan calon pemilih untuk mendukung kandidat perempuan ini, ataukah sebetulnya ketika Megawati itu mengendorse kaji atau Khofifah Indar Parawansa itu karena semata-mata PDI ingin mengalihkan suara PDI. Jadi Mega dilihat sebagai pemimpin partai dan dilihat sebagai mantan presiden. Jadi itu tidak berhubungan dengan gender. Jadi ada dua kemungkinan itu. Tetapi yang kelihatannya kalau kita dengar misalnya adalah bahwa Bu Mega itu juga ingin membuktikan, kandidat perempuan di Jawa Timur yang mayoritas NU itu juga bisa menang. Ya? Jadi di sana itu ada semacam kayak endorsement itu adalah test case bahwa perempuan itu kalau jadi pemimpin itu bagi umat Islam juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Itu kemudian yang menjadi pertanyaan Mas Kacung ya, sebetulnya kan cukup unik gitu ya di daerah yang mayoritas NU, kemudian perempuan yang menjadi unggul di situ. Iya, ini unik karena faktanya juga Bu Khofifah juga ada resistensi di kalangan kiai-kiai NU. Kita lihat misalnya dalam beberapa minggu terakhir ada sekitar 16 kiai besar di Jawa Timur yang mendukung Karsang. Dan salah satu di antara alasannya adalah kenapa nggak mendukung kaji karena perempuan. Ini juga salah satu hal resistensi. Nah, tapi nampaknya kok tidak terlalu berpengaruh ya, signifikan. Memang itu kita lihat misalkan Bu Khofifah ini bukan semata-mata perempuan karena juga ingin perubahan ya macam-macam gitu ya. Ingin sesuatu yang baru di Jawa Timur ini juga memungkinkan pemilih yang ingin suasana baru juga mengalihkan ke Bu Khofifah. Yang lain adalah kerja muslimat ya, organisasi yang dipimpin Bu Khofifah kan cukup efektif ya. Nah ibu-ibu itu kan kedok tularnya kira-kira gitu ya. Di antara pemilih itu kan lebih efektif dibandingkan dengan bapak-bapak ya, misalnya. Dengan ini apalagi juga Pak Hasim juga kemana-mana juga dengan Bu Khofifah ya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalaupun ini misalnya nanti ada perbedaan itu sangat tipis ya. Perbedaan hasil survei bulan September yang lalu mungkin nggak terjadi pada pemilihan hari ini. Jadi upaya yang dilakukan Bu Khofifah itu betul-betul efektif begitu ya, karena bergerak langsung ke basis-basisnya. Faktanya Bu Khofifah luar biasa sebetulnya karena beliau calon terakhir ya, calon terakhir, padahal calon-calonan persiapan sudah jauh-jauh hari begitu ya. Sebelumnya ya. Bagaimanapun juga ini luar biasa kira-kira gitu. Nah ini tidak lepas dari posisi beliau sebagai ketua muslimat ya. Dia juga dari Jawa Timur dan dukungan yang sangat kuat dan terbuka dari Pak Hasim Muzadi ya? Karena tanpa ini juga agak berat juga ya. Baik, ini sudah 243 TPS data yang masuk, sudah 60,75%. Sejauh ini masih unggul Ibu Khofifah, Pak Mujono 50,43, sedikit ya, tipis sekali, tidak sampai 1%, sementara Pak Soekarwo 1%, tidak sampai 1% ya, Pak Soekarwo dan Pak Saifullah Yusuf 49,57%. Dan pemirsa, kita saksikan bersama bagaimana distribusi suara yang telah masuk ini per zonanya. Kita saksikan grafik berikut ini. Baik, ini adalah zona 1 ya. Mas Dodi mungkin bisa dikomentari, ini zona Pendalungan ya? Itu zona Pendalungan yang itu mencerminkan pengaruh budaya Madura. NU itu bercokol di daerah itu, atau lebih luas lagi biasanya kan orang Jawa Timur suka memberikan label itu daerah Tapal Kuda, mulai dari Madura sampai ke Pendalungan. Jadi diasumsikan kalau kita membuat zona ini, itu perilaku politik dari orang-orang yang terletak di situ, yang tinggal di situ itu kira-kira bisa diramalkan untuk sejenis misalnya. Kemudian
Seperti apa perilakunya maksudnya? Misalnya kayak karena di sana itu contohnya adalah daerah basis NU dan kemudian kemungkinan di sana NU itu agak sedikit pengaruh kiai cukup besar ya. Maka di situ kemungkinan bahwa kalau seandainya kiai-kiai yang tinggal di daerah Tapal Kuda itu, daerah Pendalungan dan Madura itu memberikan fatwa katakanlah ini kita harus akan memilih diikuti ya. itu kemungkinan besar akan diikuti. Sehingga faktor-faktor fatwa kiai dan kemudian agama itu mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding dengan para pemilih yang tinggal di zona lainnya. Baik, kalau zona-zona lainnya Mas Dodi, misalnya zona 2 ya, zona arean ya. Zona are itu kemungkinan besar dia itu agak sedikit egaliter ya. Are itu bisa dikenal terbuka legaliter ya? Dan mereka itu biasanya agak mandiri. Artinya ketika mereka bikin keputusan itu kemungkinan keputusannya bersifat individual sifatnya. Individual sifatnya itu artinya bahwa mereka independen untuk menentukan pilihan, tidak peduli atau kurang mempedulikan siapa di atas sana yang akan menginstruksikan oleh mereka. Jadi mereka itu perilakunya itu lebih independen dalam memilih. Kalau seandainya dikaitkan dengan konteks pemilihan putaran kedua ini dengan sendirinya bahwa mereka akan memilih pasangan yang pertama Kaji atau pasangan yang kedua Karsa, itu mereka akan menentukan sendiri. Itu akan tergantung dari persepsi mereka misalnya terhadap visi misi misalnya ataupun kemudian image atau citranya masing-masing ya, suka atau tidak dan seterusnya. Itu jadi kita bisa membedakan di antara para pemilih yang berada dari zona 2 ini, zona area ya, itu zona dibandingkan dengan Malang, mereka yang tinggal Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto ya, mungkin daerah-daerah yang juga sifatnya lebih terbuka ya, egaliter dibandingkan daerah-daerah lain ya. Gimana? Iya, walaupun itu juga enggak itu tren ya, walaupun enggak semuanya, karena misalnya di Surabaya itu pengaruh Bu Megawati itu luar biasa. Jadi meskipun misalnya mungkin orang tidak independen, secara religius tapi lebih ke penokohan atau bagaimana? bisa begitu. Jadi karena begini, kalau soal otonom itu kan apapun religi atau tokoh itu kan tidak masalah. Tapi memang trennya itu seperti tadi, area itu terbuka. Tapi misalnya untuk PDIP itu pengaruh Bu Megawati masih cukup besar. Tapi SR kalah loh di Jatim 1 di Jatim 1 ya. Dia lebih kuat itu SR itu yang calon dari PDIP ya, Pak itu di Cipto, daerah Mataraman dan terutama di Blitar. Kemudian di Ponorogo sama satu lagi. Jadi di daerah ada 3 provinsi di sana, 3 kabupaten yang dukungannya itu diberikan pada calon PDIP. Jadi PDIP itu Bu Mega itu di Surabaya itu kuat sebagaimana dibilang oleh Pak Kacung tadi. Tetapi kemudian dalam pemilihan putaran pertama nomor 2 dia. SR itu nomor 2. Kalah oleh tapi bedanya tipis. Sebenarnya bedanya kalah oleh Kaji ya begitu ya. Berarti benar-benar ya upaya kampanye yang dilakukan Bu Khofifah ini bagaimana nih mengomentarinya? Tepat sasaran karena kan memang mereka betul-betul mempersiapkan yang timnya lain gitu, gitu kalau ya. kita misalnya perdebatan misalnya Bu Khofifah kan relatif cukup aksentuatif ya menyampaikan ya visi misinya. Itu juga mungkin yang membuat pemilih juga menarik di samping, apalagi dia juga mantan menteri gitu. Ya di samping tadi Saifullah juga mantan menteri. Efektivitas ibu-ibu tadi Majelis Taklim ya, muslimah tadi. Jadi kemudian Pak Hasyim Mujadi. Jadi ini kan gerakan yang bersama, gerakan kolektif yang cukup 3 poin ya, Pak Hasyim, Bu Mega dan juga ibu-ibu pengajian Majelis Taklim sejauh ini. Baik, kita harus break dulu, kita akan mengikuti headline news pukul 14 dulu, kita akan kembali setelah pariwara. Pemirsa, sejauh ini sudah ada 60,75% data yang masuk dari 400 TPS yang kami survei. Masih Ibu Khofifah Pak Mujiono unggul 50,43% suara dan Pak Soekarwo Pak Saifullah mendapatkan 49,57% suara. Kami akan kembali setelah headline news pukul 14 berikut ini. Tetaplah bersama Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.